Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Oktaviani dari kelas manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Digitek University. Untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya akan sharing tentang Marifatul Insan, Takotul Insan, Hakikotul Insan, dan Nafsul Insan. Marifatul Insan atau definisi manusia bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Ada dua asal penciptaan manusia. Yang pertama ada tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur. Yang pertama, hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam hati, sebagaimana al-azmu. Akal juga bukan otak, karena otak bahasa Arabnya dimag, yang ini bersifat fisik. Dengan demikian, akal pun bersifat abstrak. Akal termasuk karunia Allah yang besar bagi manusia, karena dengan akal inilah kemudian ia menjadi makhluk yang paling istimewa. Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia, manusia diberikan tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka mereka mendapatkan siksa. Yang kedua ada amanah al-khalafah, kepimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagainya akan digantikan oleh yang lain. Potensi manusia. Yang pertama, pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Dan yang keempat, penyakit jasad dan penyakit jiwa. Hakikotul insan. Hakikat manusia dirangkum dari dalil-dalil yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang diciptakan, ia ciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Yang kedua ada mukarram, yang dimuliakan. Quran surat At-Tin ayat 4. Mukhayyar, yang bisa memilih. Quran surat Al-Insan ayat 3. Dan mukhalaf, yang diberikan beban. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang terakhir ada nafsul insan, jiwa manusia.
pertama, jiwa yang aruhnya mampu mengembalikan al-hawa. Yang kedua, jiwa dan aruhnya tertarik menarik dengan al-hawa. Ketiga, jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh